Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Argi Firjati. Akan memandu pemirsa dalam program dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah inovasi perusahaan umum daerah Tabalong Jaya Persada, tingkatkan perekonomian UMKM dan petani. Di studio kali ini telah hadir dua orang narasumber kita. Yang pertama adalah Direktur Operasional Perumda Tabalong Jaya Persada. Apa kabar Bapak Gusti Andri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mbak Ergi. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Dan yang kedua ada dari petani Kecamatan Muara Uyo yang bekerja sama dengan Perumda Tabalong Jaya Persada. Apa kabar Bapak Mansyah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak di dialog. Selamat datang Bapak di dialog ya. Terima kasih atas undangannya. Ya, saya ke Pak Gusti Andri dulu. Salah satu inovasi atau target atau program perusahaan dari Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada ini sangat yang sedang dijalankan ialah program Perumda Kanda Tani, Bapak. Bisa dijelaskan tujuan dan manfaat dari inovasi tersebut nih, Bapak? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Ergi. Selamat malam para pemirsa. Jadi kalau kita melihat temanya hari ini kan agak berat banget ya. Jadi untuk apa tadi? Meningkatkan ekonomi UMKM dan petani. Itu ya sebenarnya suatu PR besar bagi seluruh stakeholder, tidak hanya pemerintah, tidak hanya peran pengusaha, masyarakat secara umum, semua pasti akan terlibat dalam hal itu. Jadi kalau kita bicara meningkatkan perekonomian UMKM dan petani, karena ini pekerjaan besar dari seluruh stakeholder, jadi mungkin Perumda dalam hal ini BUMD ya, kebagian tugas kecil ini dalam rangka untuk memajukan mereka. Jadi kalau kita melihat dari tujuan dari program Perumda Kanda Tani sendiri, itu adalah salah satunya yang penting saya akan highlight dua hal. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan pendapatan petani, yang pertama, dan yang kedua adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, dalam tanda petik masyarakat yang kita kelompokkan untuk penerima program ini adalah keluarga penerima manfaat. Itu mereka berhak untuk mendapatkan beras yang layak. Nah, itu yang paling penting. Jadi dua hal itu. Yang pertama adalah kita meningkatkan pendapatan petani dengan membeli beras mereka di harga yang layak. Layak ini ada keterangannya nanti. Dan yang kedua, saya ulangi lagi tadi untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas menikmati beras yang medium ya, Pak. Medium. Saya rasa itu yang paling penting dari beberapa tujuan lain dari program ini. Nah, Bapak, sudah sejak kapan nih inovasi Perumda Kanda Tani dijalankan dan siapa sih penggagas program tersebut nih, Pak? Oke, kalau bicara penggagas pastinya adalah kepala daerah, dalam hal ini Pak Bupati. Tapi kalau dalam program Perumda Kanda Tani ini sendiri, itu sudah baru dijalankan sejak 2020 sebenarnya, 2020. Tapi 2 tahun sebelumnya, Perumda Tabalong Jaya Persada itu sudah menjalankan fungsi itu sendiri melalui program kerjasama kita dengan Dinas Sosial, yaitu program Rasda atau Raskin kalau masih ingat dulu. Jadi kata-kata Raskin diganti Rasda dan belakangan secara nasional mungkin jadi Rastra ya, beras sejahtera ya. Jadi kita menghilangkan kata miskin menjadikan jadi beras sejahtera. Nah, program itu sendiri sudah kita jalankan sejak 2018 dan 2019. Jauh lebih dulu dibanding saya sendiri ada di Perumda. Oh iya, 2018-2019 belum di Perumda ya, Pak? Belum, saya di Perumda baru 2022 awal kemarin. Nah, jadi kebetulan saya masuk ini sendiri sudah jalan tahun ketiga ya, dari tahun 2020. Itu yang bisa kita jelaskan. Nah, total ada berapa petani nih Pak yang mendapatkan program tersebut dan bagaimana mekanisme untuk bisa terlibat dalam program Kanda Tani tersebut? Oke, untuk yang pertama terkait dengan jumlah petani itu fluktuatif, Mbak Ergi. Jadi dari tahun awal kita 2018 sampai sekarang itu kisarannya kita kerjasamanya dengan kelompok tani sebenarnya, dengan kelompok tani yang dalam hal ini kelompok tani itu sendiri beranggotakan sekitar 20 sampai 25 petani, satu kelompok tani. Nah,
untuk kerjasamanya sendiri yang saya bisa jadikan acuan di tahun 2022 kemarin itu ada sekitar 5 atau 6 kelompok tani. Kelompok tani itu Gapoktan ya, gabungan kelompok tani. Iya betul. Jadi sementara kenapa saya agak sulit menjelaskan berapa total petani yang kita bantu dalam hal ini karena ini sangat bergantung juga dengan program yang kan kita kerjasamanya dengan pihak Pemda ya, dengan dinas sosial dalam hal ini. Mereka juga memberikan ada beberapa perubahan dari 2018 ke 2022 itu kemarin naik turun jumlah kelompok masyarakat penerima manfaatnya itu. Jadi kita pernah sampai mencapai boomingnya di 2019 kalau nggak salah itu sampai dari jumlah tonasenya ya sampai tonasenya itu sampai berapa sampai setahunnya itu totalnya itu sampai saya lupa berapa ton ya, berapa ratus ton Pak Mansyah mungkin ingat sampai 1.000 ton ya. Sempat sampai, tapi terakhir ada penurunan karena ada perubahan pusat juga, kebijakan pusat. Jadi kebijakan pemerintah pusat itu kan tidak semuanya bantuan bisa dialokasikan melalui beras yang layak tadi untuk masyarakat, tapi ada bantuan langsung tunai, BLT itu. Nah itu berpengaruh pada secara kuantiti dari program kita sendiri. Nah yang terakhir di tahun 2022 itu kita cuma sekitar, itu paling sedikit mungkin saya rasa di tahun 2022 itu cuma di 150-an ton kalau tidak salah. Dan ini akan kita tingkatkan lagi di tahun 2023 ini. Kebetulan sekali kita dengan pihak dinas sosial, pihak dinas terkait, ada dinas ketahanan pangan juga. Tapi yang lebih intens sebenarnya dengan dinas sosial dan dengan teman-teman yang ada di gabungan kelompok tani tadi di Gapoktan ya, namanya Gapoktan. Kita sudah sepakati untuk tahun ini ada peningkatan 2 kali lipat, alhamdulillah dari tahun 2022. Jadi 2 kali lipat jumlahnya secara tonase maupun secara keluarga penerima manfaat di masyarakat nanti. Ya tentu ini mudah-mudahan salah satu tujuan kita bisa tercapai untuk meningkatkan kesejahteraan petani tadi. Nah, sebelum saya ke Pak Mansyah, saya akan bertanya dulu kepada Pak Andri nih Bapak. Selain beras yang dari tadi kita bicarakan tentang beras, komoditas apa lagi nih Pak yang ada di dalam program Perumda Kandaka Tani? Kira-kira andalannya kalau Tabalong apa selain beras? Apa coba Pak? Pengennya sih hampir beberapa produk hortikultura kita bisa bantu ya, tapi kan masalahnya sekarang tuh ada beberapa hal nanti mungkin kita di bagian nanti bagian akhir kita bisa bicarakan persoalan yang menyangkut masalah kendala ya. Tapi yang untuk dalam program Perumda Kanda Tani ini sendiri tidak hanya beras, betul, kita bundling dengan komoditi telur. Nah telurnya ini dan kita khusus telurnya telur bebek. Ya, telur bebek pakai B ya. Kalau B-nya nggak ada, kalau B-nya nggak ada, jorok. Jadi telur bebek, kenapa kita pilih telur bebek? Ini juga atas saran dari Bapak Bupati. Mungkin historisnya bisa tanya ke petani langsung nanti kenapa telur bebek. Tapi kalau yang sepengetahuan saya adalah karena telur bebek ini pasti akan berhubungan langsung dengan masyarakat luas, masyarakat petaninya. Kalau kita bicara telur ayam beras kan itu pasti pengusaha besar. Tapi kalau telur bebek sudah pasti UMKM. Karena dia diternakannya di rumahan gitu. Nah jadi sekali lagi saya tegaskan kenapa telur bebek yang kita pilih bukan telur ayam, itu karena untuk meningkatkan pendapatan petaninya. Gitu. Betul sekali. Ya baik, saya ke Pak Mansyah lagi sekarang nih Bapak nih. Bapak salah satu petani yang terlibat dalam program Perumda Kanda Tani ini. Apa sih manfaat yang Bapak rasakan dari adanya program Kanda Tani ini Pak? Baik. Kalau ditanya apa manfaat dari program Kanda Tani dari Perumda Tabalong Jaya Persada, ada banyak manfaat yang kami rasakan selaku orang yang terlibat dalam program tersebut. Nah, salah satu di antaranya yang pertama adalah adanya kepastian harga dan pasar. Nah, sehingga apa yang selama ini menjadi problem dan momok kami petani di tingkat lapangan, terutama pada saat-saat puncak musim panen, yaitu tidak adanya kepastian harga. Dengan adanya program ini, kepastian harga
dan pasar itu sudah pasti. Jadi ini merupakan suatu angin segar dari program Perumda ini bagi kami petani yang ada di Kabupaten Tabalong. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan adanya program Kanda Tani ini sudah barang tentu ini dapat memangkas dari apa yang selama ini para tengkolak yang sangat merugikan petani itu sendiri. Nah, ini dari program ini suatu gagasan besar yang menjawab apa yang menjadi problem dan kemauan kami di petani di lapangan. Itu salah satu beberapa dari keuntungan yang ada dengan program Kanda Tani. Lalu Bapak, apa yang Bapak rasakan nih ketika sebelum dan sesudah Bapak mengikuti program Kanda Tani ini? Baik, program sebelum adanya program Kanda Tani, kami setiap kali menjelang musim panen itu selalu was-was dan khawatir. Nah, karena tidak adanya kepastian harga. Tapi setelah adanya program ini, kekhawatiran yang selama ini menghantui kami di tingkat petani itu malah berubah jadi suatu kekuatan, dan mimpi besar kami itu jadi kenyataan. Bahwa apa yang dinamakan kepastian harga dan pasar itu nyata adanya kami rasakan dengan adanya program tersebut. Nah, Bapak berbicara tentang angin segar yang tadi Bapak sampaikan ya, berarti kan berbicara tentang angin segar dampaknya sangat positif ya Bapak ya. Iya. Kita berbicara tentang keuntungan nih Bapak nih. Ya, keuntungan yang didapat dari keterlibatan Bapak dalam program Perumda Kanda Tani. Iya, kalau berbicara keuntungan sekali lagi ini sungguh luar biasa dan banyak sekali. Satu, yang pertama kami sampaikan keuntungannya adalah stabilnya harga, terutama harga gabah di tingkat petani. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dengan adanya program Kanda Tani ini, kami petani di tingkat lapangan perekonomian itu secara bertahap lebih meningkat daripada yang sebelumnya, karena dengan program ini perputaran uang dari hasil panen kami itu tidak keluar daerah karena semua di-cover oleh Perumda lewat program Kanda Tani. Itu yang kedua. Terus yang terakhir, terciptanya lapangan kerja baru di lapangan. Karena semua gabah yang dibeli oleh perusahaan umum daerah atau Perumda itu lewat program Kanda Tani itu dikembalikan kepada kami para petani yang mempunyai unit-unit penggilingan padi untuk diproses menjadi beras, sehingga nilai manfaat yang diterima kami itu lebih maksimal dalam hal hulu sampai ke hilirnya. Mungkin itu beberapa manfaat daripada program Kanda Tani tersebut. Berarti sesuai dengan target dari Perumda sendiri mensejahterakan petani ya Iya. Bapak ya. Sudah sampai targetnya Bapak. Nah, iya. baik, saya kembali lagi ke Pak Andri nih. Pak Andri nih, rencananya program dari Perumda Kanda Tani ini apakah akan terus berkelanjutan? Insya Allah. Kalau sudah insya Allah berarti pasti kan. Insya Allah asli ya Pak. Tadi yang menarik adalah soal stabilitas harga ya. Jadi stabilitas harga itu yang paling salah satu yang sangat-sangat penting, yang secara hal teknis yang tidak diketahui masyarakat luas gitu loh. Ya kalau kita bicara tujuan secara umum tadi kan adalah untuk meningkatkan pendapatan petani, untuk mensejahterakan petani apa segala macam, itu kan sangat-sangat umum. Tapi kalau soal stabilitas harga, ini ada persoalan sebenarnya di sini. Masuk kendala nih kita. Iya, oke Bapak, masuk kendala. Ini pertanyaan saya yang selanjutnya, tapi nggak apa-apa Bapak. Silakan langsung dijawab. Iya, jadi persoalan harga ini yang jadi PR kita ke depan, mungkin mudah-mudahan bisa kita diskusikan lebih lanjut dengan pihak yang berwenang, bagaimana kita untuk mengendalikan harga. Karena kalau kita sudah bicara harga, ini tidak hanya masalah kepastian penyerapan produk dari petani sendiri, tapi juga lebih jauh lagi akan bersinggungan dengan program lain dari pemerintah, yaitu terkait dengan pengendalian inflasi. Nah, inilah yang masih menjadi PR kita, bagaimana kita untuk menjaga kepastian harga ini di tingkatan mulai dari tingkatan petani menjual gabahnya sampai kepada akhirnya di pasar, di hilir kita menjual beras ke masyarakat. Masih banyak PR di sana. Bagaimana kita harus, misalnya ya, salah satu saya buka di sini, bagaimana kita memperbaiki tata kelola yang ada di pasaran petani terkait dengan masih adanya sistem ijon yang sampai sekarang terjadi. Nah, ini perlu diskusi khusus ya di antar stakeholder untuk menyelesaikan masalah ini. Karena persoalannya tidak sesederhana
ada barang, ada pembeli, kita beli, kita jual lagi, tidak sederhana itu. Jadi model ijon ini yang masih ada di masyarakat petani yang ada di Tabalong ini. Itu salah satu kendala yang Betul sekali. Perumda. Iya. Bapak, baik sebelum saya lanjutkan pembicaraan lagi, terakhir nih saya mau bertanya kepada Bapak nih. Bapak, harapan dari Bapak sebagai petani dengan adanya program Perumda Kani. Kami dari petani dengan adanya program Kandatani ini ada banyak harapan sebenarnya yang ingin kami sampaikan. Namun kami akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami berharap dengan adanya program ini tidak hanya terfokus pada satu atau dua komoditas hasil tani, tapi bagaimana Perumda itu dengan programnya Kandatani bisa menjangkau seluruh hasil produksi tani yang ada di Kabupaten Tabalong. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, tentu kami berharap bahwa harapan-harapan kami ini jangan hanya berorientasi kepada penyerapan hasil tani, tapi bisa dikembangkan lebih lagi kepada nanti suatu saat peningkatan sumber daya manusia petani itu sendiri, yang mana kalau ini bisa dilaksanakan tentu akan berimplikasi pada meningkatnya produktivitas baik secara kualitas ataupun kuantitas. Nah, ini erat kaitannya dengan letak geografis Kabupaten Tabalong yang langsung berbatasan dengan ibu kota negara. Ya, paling tidak persiapan sumber daya manusia supaya siap bersaing. Mungkin itu beberapa harapan kepada Perumda Tabalong Jaya Persada. Langsung disampaikan ke Perumda ya Pak, jadi Pak nambah lagi PR-nya ya Pak ya. Siap. Baik pemirsa, kita rehat sejenak. Terima kasih kepada Bapak Mansyah sebagai kelompok tani Desa Lumbang yang telah hadir dalam program dialog kali ini. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah ini kita akan lanjut lagi ngobrol dengan Bapak Gusti Andri, tetap di program dialog. Kembali lagi pemirsa di program dialog, kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Andri ya. Nah, selain program Perumda Kandatani, usaha apa saja nih yang juga didukung oleh Perumda Tabalong Jaya Persada nih Pak? Dalam hal ini maksudnya usaha yang kita jalankan atau yang ada kaitan dengan pemerintah? Yang ada kaitan dengan pemerintah. Mungkin Mbak Ergi ingat di awal tahun, bukan awal tahun, mungkin sekitar bulan Februari, bulan Maret, April 2022 itu apa gejolak, ingat nggak ada gejolak apa itu kira-kira? Yang mana tuh Pak? Yang Secara nasional permasalahan yang muncul. inflasi. Inflasi baru akhir tahun Baru. Di awal tahun. COVID. Bukan, setelah COVID. Saya kayak ketemu sama guru nih. Yang Menteri Luhut jadi menteri segala menteri karena ngurusin itu juga. Soal minyak goreng. Oh. Ya, jadi kalau berkaitan dengan pertanyaan tadi, karena kita fungsi dari Perumda itu ada yang bersifat sosial, ada yang bersifat pure bisnis. Jadi kalau kita bicara sosialnya, yang tadi saya sampaikan, peran kita di tahun 2022 awal itu banyak kita melakukan operasi pasar untuk menyalurkan minyak goreng murah. Sempat kita kalau tidak salah itu sekitar 6 kali kalau saya nggak salah ingat ya, yang kita untuk mengawali itu sampai akhirnya ketersediaan minyak goreng di pasar kembali normal. Nah, itu perjuangannya cukup berat ya, karena apa? Kalau kita tanpa dukungan dari pemerintah maupun pihak swasta loh, ada juga pihak swasta di sini yang sangat mendukung kita, membantu kita di samping pemerintah ya. Untuk melakukan operasi pasar minyak curah. Kalau tidak ya kita nggak tahu di bulan-bulan Maret itu yang bagaimana kondisi seluruh nasional ya, seluruh Indonesia. Karena kita isunya kan ramai sekali tuh di pusat soal minyak itu. Nah, kita satu-satunya mengawali itu dan alhamdulillah setelah bulan ketiga atau bulan keempat baru ada beberapa swasta yang akhirnya ikut melakukan itu dan harga minyak kembali normal. Sempat juga dulu ketika katanya minyak ini lebih berharga daripada yang lainnya, betul ya Pak ya. Nah, gosip-gosipnya sekarang naik lagi nih Pak, minyak nih Pak. Nah ini kita siap-siap lagi, kita standby lagi, gudang kita masih siap, standby. Tapi jangan berharap
kayak blessing in disguise kalau seperti itu kan. kita tidak ingin seperti itu juga. Mudah-mudahan tetap stabil karena kerja keras kita di pengendalian inflasi ini sendiri. Nah, selain yang sudah berjalan tadi Bapak atau sudah terrealisasi, apa nih rencana lain yang akan dilakukan oleh Perumda Tabalong? Karena kita sifatnya aneka usaha dan banyak, kita sebenarnya punya keleluasan untuk melakukan usaha apapun ya di Perumda ini. Cuma kembali lagi yang kita perankan di sini karena sebagai Perumda yang tanda petik adalah murni BUMD. Beda ada BUMD yang perseroda namanya ya, yang sudah kepemilikan sahamnya mungkin tidak 100% di pemerintah kabupaten gitu loh. Jadi kita lebih mengutamakan kepenugasan. Penugasan dalam hal ini salah satunya adalah untuk membantu perekonomian masyarakat. Nah, yang berkaitan dengan itu akan menjadi konsentrasi kita. Nah, sehingga yang sudah kita jalankan selama beberapa tahun Perumda ini berdiri, kita masih sumur jagung, Mbak, baru 2017 kita berdirinya. 2018 efektif usahanya jalan. Nah, itu yang sudah kita lakukan itu adalah salah satu, di samping penyaluran beras yang dalam Perumda Kandatani itu, kita juga melakukan tentu standby yang tadi minyak curah juga, lalu ada kegiatan-kegiatan lain yang sepanjang tahun kita lakukan. Nah, ini kerjasama kita yang paling utama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yaitu operasi pasar. Operasi pasar. Jadi konsentrasi kita ada pada sembako. Nah, kemudian yang sudah berjalan juga, yaitu kebetulan sekalian saya promosi boleh ya. Kita ada minimarket, bukan minimarket sebenarnya, midi market, jadi middle sih sebenarnya. Jadi lebih besar dari mini ya Pak ya? Iya, pasar retail modern yang kita kelola, yang saat ini kita mau relaunching lagi. Jadi tadinya kan kita lokasinya agak kurang terjangkau masyarakat, yaitu di Plaza Barunak di lantai 2. Sehingga mulai tahun ini kita pindah lokasi ke Plaza Umayyah. Kita mendekati segmen pasar kita, yaitu masyarakat yang ada di Kota Tanjung. Jadi kita lebih mudah dijangkau, lokasinya lebih ramah lah untuk dikunjungi. Tidak harus naik ke lantai 2, tapi sudah langsung di lantai dasar saja. Nah, insya Allah pengembangan dari Bersinarmat ini juga kita akan coba jajaki untuk membuka gerai baru juga, insya Allah kalau memang ada dukungannya, itu bisa kita realisasikan di tahun ini juga. Itu lalu ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya pure business. Yang pure businessnya misalnya kerjasama usaha kita, kemitraan ya kita menyebutnya dengan beberapa perusahaan. Dalam hal ini kita melakukan semacam joint operation dengan beberapa usaha. Ada yang kebanyakan sih lebih ke pengadaan, lebih kepada material. Inflasi di Tabalong, seperti tadi udah agak sedikit disonding sama Bapak. Betul. Pasar murah katanya nih Bapak. Selain itu nih Bapak, apa saja yang dan besaran subsidi apa nih Bapak untuk menekan angka inflasi nih Bapak di Tabalong? Sorry, besaran subsidi. Jadi subsidi untuk menekan angka inflasi di Tabalong itu usahanya apa gitu Pak? Selain tadi yang pasar tadi dan berapa nominalnya mungkin ya? Subsidi ini tentu akan sangat selektif. Jadi kita juga menjadi anggota dari tim pengendalian inflasi daerah. Nah, dalam TPD ya disingkat ya. Di TPD ini kan kita selalu ada rapat mingguan ya untuk mendengarkan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri, dari pusat. Kira-kira apa yang terjadi dalam waktu 1 minggu terakhir. Nah, ini akan ada dari situ kita akan mendapat informasi dari hasil survei yang dilakukan oleh BPS masuk ke pusat. Yang menjadi faktor penyumbang inflasi itu berubah-ubah. Nah, kebetulan yang sudah kita lakukan selama beberapa bulan kemarin nih, yang masalah inflasi hangat-hangatnya di akhir tahun sampai di Januari, sampai menjelang awal tahun, kita melakukan beberapa kegiatan operasi pasar juga namanya sebenarnya, tapi lebih spesifik kepada beberapa komoditi. Nah, yang terutama itu tentu beras, yang kedua ada telur ayam, yang berikutnya ada daging juga. Minyak sudah selesai. Kalau minyak sudah selesai di pertengahan tahun kemarin, jadi minyak sudah stabil, sehingga minyak tidak terlalu berpengaruh lagi.
Sementara yang lebih berpengaruh adalah yang beberapa kebutuhan pokok lainnya tadi, telur, beras, daging dan daging merah ya, dan daging ayam, termasuk daging ayam. Itu kita lakukan beberapa kali operasi pasar yang bekerja sama dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan. Ini masih tetap berjalan? Idealnya sih mudah-mudahan jangan didoakan jalan lagi. Kalau jalan lagi berarti kan inflasi kita tertekan lagi. Belum stabil berarti ya Pak ya? Saat ini sudah mengarah ke stabil, tapi kita tetap dalam posisi standby. Kita menunggu instruksi kalau ini, karena berkaitan juga dengan perubahan tahun anggaran kan. Jadi kita masih menunggu itu. Nah, baik Bapak, tujuan dengan adanya program subsidi tersebut kan sebagai pengendali inflasi nih Bapak ya, khususnya subsidi beras nih Bapak nih, gimana nih Pak tujuan dari program? Kalau subsidi beras kita akan terus berlanjut karena orang makanan pokok kita beras ya Pak ya. Kalau di timur sana mungkin kita subsidi sagu kan. Tapi ini kita beras tetap berjalan, tetap berlangsung, dan tahun ini kita sudah menandatangani kesepakatan baik dengan dinas sosial yang terkait. Karena kaitannya erat sekali dengan dinas sosial yang punya data ya, yang punya data untuk penerima manfaat nanti gitu. Dengan para kelompok tani juga kita sudah beberapa kali pertemuan dan kita sudah ketemu kesepakatan untuk mengenai harga pembelian yang harus layak buat mereka. Baik, kita akan kembali lagi pemirsa. Saya ingin bertanya mengenai sikap Perumda Tabalong Jaya Persada hadapi perpindahan IKN ke depan. Kita tunggu jawabannya setelah iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Kita akan melanjutkan perbincangan kita nih. Bapak berbicara mengenai tupoksi dari Perumda Tabalong Jaya Persada. Apa sih Pak tugas dan fungsi utama dari Perumda Tabalong Jaya Persada nih? Oke, kembali lagi mengenai tupoksi ya. Kalau tupoksi ini sebenarnya kita bisa yang gampang saya sampaikan kepada pemirsa, yaitu mengenai bahwa kita akan mengerjakan paling utama itu adalah pekerjaan yang sifatnya social oriented. Social oriented dalam artian kita membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, sementara fungsi keduanya tentu sebagai perusahaan umum daerah ya tentu kita akan terlibat juga dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat bisnis, pure bisnis. Jadi dua hal itu aja sebenarnya. Jadi artinya kita lebih mengutamakan dulu untuk membantu meningkatkan ke perekonomian masyarakat, baru kita mencari laba juga. Nah, laba sebenarnya ujung-ujungnya juga kalau ini tercapai nanti akan kembali kita jadi setoran modal juga ke pemerintah gitu. Jadi untuk masuk ke pendapatan asli daerah. Nah, Bapak, dengan adanya perpindahan IKN ke depan nih Pak ya, bagaimana Perumda Tabalong Jaya Persada ini melihat hal tersebut nih? Apakah menjadi satu tantangan atau justru peluang untuk bisa lebih berperan ke depannya nih Pak? IKN, jadi sebenarnya kalau mau jujur, ada atau tidak ada IKN, secara geografis Kabupaten Tabalong itu sudah berada di tengah-tengah perbatasan, ya kan, kita berhubungan langsung di wilayah wilayah utara ya. Kalau kita menyebutnya wilayah utara, kita berhubungan langsung dengan perbatasan Kalimantan Timur. Sementara di wilayah barat kita berbatasan langsung dengan Kalimantan Tengah. Jadi tapi kita nggak punya laut. Jadi Tabalong itu kalau kita analogikan ke dunia yang lebih luas itu mungkin kayak negara Austria ya. Tapi bedanya Austria itu ada saljunya. Kalau Tabalong banyak sungainya Pak. Oke. Maksud saya gini, perbedaan wilayah karena kita berada di tengah-tengah tanpa ada lautan segala macam, nah kita harus mampu memaksimalkan potensi yang ada di kita gitu loh. Nah, kenapa saya katakan tadi di awal tanpa atau tidak adanya IKN, karena kalau bicara IKN saya takut terseret ke hal yang politik sifatnya gitu kan. Tapi intinya tetap kita adalah sebagai daerah yang menyangga dari beberapa daerah di luar kita, dan itu terjadi gitu loh. Contoh misalnya banyak buyer di daerah Kaltim dan Kalteng yang membeli langsung ke kita gitu loh. Kalau kita bicara beras misalnya tadi kan, kalau kita ada program
beras subsidi ya kepada masyarakat. Ternyata itu kita salah satu faktor yang menyulitkan kita untuk mencari suplai bahan baku ialah beras-beras di petani itu yang sudah diborong oleh pembeli dari luar itu gitu loh. Nah, ini juga masih menjadi tantangan kita ke depan kan, bagaimana kita bisa memberikan harga yang bersaing kepada petani sehingga beras-beras kita tidak tersedot keluar. Nah, ini itu yang saya maksud, kita ada atau tidak ada IKN, kita tetap harus memikirkan untuk menjadi penopang bagi daerah-daerah tetangga kita, apalagi ada IKN gitu. Kalau ada IKN artinya kan sudah kita bisa bayangkan kan berapa ribu keluarga yang akan pindah mengisi IKN itu kan mereka butuh makan semua. Nah, itu tentunya satu peluang sekaligus tantangan buat kita gitu. Bukan hanya buat Perumda, tapi buat di Tabalong. Nah, Bapak, apa sih potensi Kabupaten Tabalong yang sekiranya dapat menjadi peluang Perumda Tabalong untuk dapat lebih berkembang nih, Bapak? Maaf, apa yang menjadi potensi Kabupaten potensi? Tabalong? Ya, soal potensi tadi yang saya katakan bahwa kita adalah negara lagi, maaf. Kita adalah kabupaten yang di tengah-tengah, yang punya yang sebenarnya kita harus memanfaatkan betul relasi antar wilayah ini. Kalau istilahnya di ekonomi itu ada social partnership kalau tidak salah. Jadi social partnership itu bagaimana kita memanfaatkan betul relasi kita dengan tetangga kita, kita menjalin hubungan itu, kita bina hubungan itu sebaik mungkin, dan kita mendapatkan formula yang bisa kita bangun bersama-sama untuk tentu untuk keuntungan, untuk mencapai keuntungan bersama ya, win-win solution di situ. Jadi kita harus bisa memanfaatkan itu. Kita tidak bisa lagi hanya petani dengan hasil taninya untuk masyarakat kita setempat. Walaupun ya catatan kita sekarang itu masih 60%, itu masih terserap sendiri. Hanya 40% yang buat keluar. Nah, yang ini yang harus kita maksimalkan lagi. Artinya kita bisa meningkatkan satu kecamatan itu kisarannya di 200 sampai 300 hektar lahan ya. 200 sampai 300 hektar lahan yang tergarap. Itu kalau dihitung-hitungan kasar 60% habis buat terserap di internal kita. 40-nya kemana gitu loh. 40-nya kemana? Nah, itu tadi yang harusnya ini yang masih bagian kecilnya harusnya kita optimalkan lagi untuk menjadi memberikan hasil yang lebih maksimal lagi, baik bagi petani itu sendiri maupun baik Kabupaten Tabalong secara keseluruhan. Dan ini saya rasa peran Perumda. Kalau Perumda berangkat dari tupoksinya tadi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya Bapak ya. Terakhir Bapak, apa inovasi atau harapan ke depan dengan eksistensi Perumda Tabalong Jaya Persada nih Pak? Oke. Kalau bicara inovasi, tentu inovasi ini kita tidak bisa lepas dari transformasi digital. Nah, ini yang masih kami lihat masih efek distribusi ini masih belum terasa di Kabupaten Tabalong. Perumda Kadatani itu salah satu program inovasi andalan kita loh, jangan salah. Tapi inovasi non digital. Nah, dengan inovasi non digital ini, inovasi dalam arti di sini karena kita banyak pihak yang kita perankan di sini, dan ada sekali dayung tiga pulau terlampaui. Tujuan pertama adalah meningkatkan pendapatan petani, yang tujuan kedua tadi adalah untuk masyarakat bisa menikmati beras yang layak. Dengan program yang seperti ini sudah merupakan inovasi. Tapi ini inovasinya adalah inovasi non digital. Nah, kita ingin ke depan masih ada beberapa program-program inovasi lainnya yang lebih mengarah ke digital. Contoh misalnya ada beberapa kegiatan kita yang akan kita rancang tahun ini, masih berkaitan dengan inflasi sebenarnya Pak. Jadi inflasi itu salah satu pendorong inflasi adalah transportasi. Nah, bagaimana kita ke depan bisa melakukan inovasi untuk mempermudah transportasi antar kota dalam provinsi misalnya. Itu mungkin bocorannya yang akan kita lakukan tahun ini. Tahun ini ya bocorannya udah dapat ya Pak ya. Semoga bisa cepat terrealisasikan ya Bapak ya. Ya, tidak terasa perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Gusti Andri yang telah meluangkan waktunya dalam program Dialog. Saya Argi Firgyati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS, serta juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.